Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali buat saudara semua dimanapun berada saat ini. Saya berdoa saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Seperti pada judul saudara, selamat jalan ya, hamba Tuhan yang diurapi, yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan di Indonesia. Siapakah saudara? Ya. Barusan saya melihat berita media sosial dan seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Yesaya Pariaji, Pendeta Yesaya Pariaji, gembala daripada Gereja Tiberias Indonesia, telah dipanggil Tuhan dan berpulang saudara ke pangkuan Bapa di surga ya. Nah, kita harus perlu tahu saudara bahwa kematian itu sesuatu yang pasti dialami oleh setiap kita. Permasalahannya adalah apakah kita sudah siap dengan kematian. Tidak ada yang akan luput. Semua orang akan mengalami ini saudara. Kalau saat ini saudara lagi takut ketika melihat orang mati, meninggal, artinya saudara tidak punya keyakinan iman. Pada satu saat saya melakukan perjalanan udara saudara, jujur saya khawatir. Saya khawatir apa saudara? Saya tidak takut mati, tetapi saya lebih khawatir karena saya punya istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil, yang harus dipelihara sampai besar saudara. Nah, kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat saya, tetapi saya berbicara ngomong kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa kasih saya umur panjang untuk memelihara anak-anak ini dulu. Saya masih ingin bersama dengan istri saya. Jadi kematian buat kita orang Kristen harusnya bukan menjadi satu ketakutan. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita bisa berbicara kepada Tuhan untuk ditunda dulu saudara. Saya pribadi tidak takut mati, tetapi saya belum siap karena masih ada anak-anak yang saya harus pelihara dan rawat untuk bertanggung jawab kepada mereka bersama istri. Nah, kita lihat apa yang dialami oleh Pak Yesaya Pariaji. Umurnya sudah masanya saudara dipanggil Tuhan. Pada tahun 2013 yang lalu, ayah saya dipanggil Tuhan dan dia berpesan kepada kami anak-anaknya, nak, jangan bersusah payah, jangan bawa saya jangan berusaha untuk menyembuhkan saya, karena sekalipun saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, saya sudah tidak kuat. Artinya apa saudara? Ayah saya sudah merasa siap untuk pergi. Kenapa? Karena sekalipun dia masih ingin hidup, tapi dia merasa bahwa tidak kuat lagi. Jadi kematian adalah sesuatu hal yang baik. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 saudara. Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Kristus, hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara, harusnya ketika kita hidup kita untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tidak perlu kita takut ketika Tuhan memanggil kita, karena masanya Tuhan memanggil saudara. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 saudara, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berarti kematian itu bukanlah malapetaka saudara. Kematian itu sesuatu hal yang berharga buat kita orang-orang yang percaya. Kita percaya bahwa waktu kita dipanggil Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh berserah, maka yang terbaik Tuhan siapkan buat kita, termasuk kematian. Semuanya dipersiapkan saudara ya, Tuhan mengetahui semua. Karena itu firman Tuhan hari ini, jangan takut ketika waktunya saudara dipanggil. Itu hal yang berharga. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Memang kita tutup mata di bumi,
tetapi kita buka mata di surga. Kita masuk di dalam kerajaannya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita, saudara, kewarganegaraan kita. Alkitab mencatat bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu jangan hidup untuk dirimu, saudara. Jangan hidup untuk diri kita, tetapi minimal kita berdampak kepada orang banyak. Amin, amin. Jadi biarlah video kali ini menjadi satu perenungan buat kita, saudara, bahwa kematian bukanlah satu hal yang perlu kita takutkan sebagai orang Kristen, atau bukan malapetaka. Memang kalau orang yang tidak punya pengharapan, kematian menjadi momok yang menakutkan karena tidak jelas. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita yang telah dipanggil, yang percaya kepada Yesus Kristus, ada jaminan, saudara, jaminan keselamatan. Bukan mudah-mudahan, tetapi satu kepastian. Karena itu, saudaraku, siapapun yang melihat video ini, kebenaran saya sampaikan kepada saudara semua, bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Kalau saudara percaya kepada Kristus Yesus, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau adalah orang yang akan diselamatkan. Dan selama kita masih hidup dalam dunia ini, saudara, mari kita hidup di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu. Sebab kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dipanggil untuk bersekutu. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita mati dan ternyata yang benar itu adalah Isa, maka kita pun akan diselamatkan karena kita percaya kepada Isa. Saudara, percaya tidak cukup hanya dengan seperti percaya yang dilakukan oleh setan-setan. Karena iblis pun atau setan-setan pun percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan. Tetapi perbedaannya, dia tidak menyembah. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak menunjukkan respect dirimu dan tidak menyembah dia sebagai Tuhan, percuma saudara percaya bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kita harus percaya dan mengakui dan menyembah. Kita dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan tiap hari kita harus hidupi itu, saudara. Bukan hanya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk percaya dan menyembah kepada dia selama kita masih hidup di dunia ini. Bila video ini, firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara semua dimanapun berada. Dan saya, Pastor DHI, bersama keluarga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat kepergian Pendeta Yesaya Prihaji. Semoga keluarga diberikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.